Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa ahsanul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Sabtu siang 8 Zulhijjah 1445 Hijriah, bertepatan dengan 15 Juni 2024. Kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama di dalam ruangan Islamic Center Bekasi dalam sebuah kajian dengan tema Kaifa asyukru was-sabru wal-istighfar, bagaimana cara bersyukur, bersabar dan beristighfar. Salawat dan salam semoga selalu Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang mulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma amin. Ahibati fillah, a'afanillah wa iyyakum. Bapak Ibu, saudara-saudari yang saya cintai karena Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan afiat kepada kita di dunia dan di akhirat. Pada kesempatan kali ini kita membahas sebuah amalan ibadah yang sangat agung, yaitu bersyukur, bersabar dan beristighfar. Dan amal ibadah ini adalah unwanus sa'adah. Amal ibadah ini adalah 3 dari kebahagiaan, sebagaimana perkataan para ulama rahimahullah ta'ala. Di antaranya Imam
Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, ulama Islam abad ke-8 Hijriah. Begitu juga Imam Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi rahimahullah ta'ala. Beliau mengatakan, wa as'aluka wa as'alullah an yaj'alaka mimman idza u'tiya syakara wa idza ubtuliya sabara wa idza adnaba istaghfar wa haula'i thalath unwanus sa'adah. Kata Imam Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi rahimahullah, aku memohon kepada engkau agar Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan engkau seorang yang jika diberi nikmat bersyukur, jika diberi ujian bersabar, dan jika melakukan dosa maksiat beristighfar. Tiga hal ini adalah kebahagiaan. Jadi orang yang ingin bahagia, yang ingin perasaannya tenang, nyaman, maka belajarlah tentang bersyukur, bersabar, lalu beristighfar. Kemudian setelah itu diamalkan baik-baik. Oleh karena itu pada kesempatan kali ini kita akan mengangkat tema tersebut. Apa pentingnya membahas tiga amal ibadah ini? Yang pertama, amal ibadah ini adalah amalan-amalan qalbu. Amalan qalbu yang ada di dalam sanubari kita. Dan para ulama rahimahumullah ta'ala, di antaranya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah berkata, a'malul qulub a'zam min a'malil jawarih. Yang artinya amalan qalbu lebih agung daripada amalan-amalan anggota tubuh. A'malul qulub hiyal asl wa a'malul jawarih tabi'atun wa mukammilah. Amalan-amalan qalbu adalah pokok amalan. Seseorang dapat istiqamah di dalam mengerjakan ibadah, sholat berjamaah di masjid misalkan, karena ada amalan qalbu yaitu ikhlas. Ini menunjukkan amalan qalbu adalah pokok amalan, dan amalan lahiriah adalah pengikut dan penyempurna. Seseorang tidak akan semangat beramal tanpa ada amalan qalbu. Seseorang di siang hari yang panas ini meluangkan waktu untuk duduk di majelis ilmu tanpa ada iming-iming bayaran apapun, hanya karena ingin mendapatkan ilmu agama. Itu semua tidak ada yang menggerakkannya kecuali amalan qalbu, yaitu ikhlas, hanya berharap ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, rasa cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah dahsyatnya amalan qalbu. Amalan qalbu lebih agung daripada amalan lahiriah. Amalan qalbu adalah sumber amal. Amalan lahiriah
mengikut cabang hasil dari amalan qalbu. Orang munafik mengapa malas sholat berjamaah? Ini sebenarnya singgungan kepada para laki yang ada di hadapan saya. Lianna salata fil bait min sifatil munafiqin. Salat di dalam rumah itu sifatnya orang-orang munafik. Kenapa orang munafik malas? Karena amalan qalbunya rusak, bahkan tidak ada. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal munafiqin yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila as-salati qamu kusala yura'una an-nas wa la yadhkuruna Allah illa qalilan." Sesungguhnya orang-orang munafik mereka menipu Allah dan Allah membalas tipuan mereka. Apabila mereka bangun mendirikan sholat, bangun dalam keadaan malas. Mengapa? Yura'unan nas. Mereka riya kepada manusia, tidak ikhlas. Jika dilihat, dipuji, baru beramal. Makanya sholat yang paling berat atas orang-orang munafik adalah sholat subuh dan sholat isya, karena tidak terlihat. Afqalus sholawati 'alal munafiqin sholatul fajri wa sholatul 'atamah. Sholat paling berat atas orang-orang munafik sholat subuh dan sholat isya. Maka para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kita bicarakan sekarang amalan qalbu, bersyukur di dalam qalbu atas nikmat-nikmat Allah, bersabar di dalam qalbu atas ujian, musibah, bala, bencana yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Kemudian yang ketiga, beristighfar, menyesali perbuatan di dalam qalbu, perbuatan dosa apabila melakukan dosa. Contoh misalnya, kalau kita praktekkan di dalam syukur kita, bagaimana amalan qalbu bersyukur sangat merupakan sumber dari ibadah-ibadah lainnya. Seseorang apabila dia bersyukur, maka dia akan taat kepada Allah. Makanya para ulama mengatakan kullu syukrin ta'ah, kullu ta'atin syukrun lillah. Artinya setiap ketaatan adalah bentuk manifestasi dari kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti kita bisa mengukur diri kita ini pandai bersyukur atau tidak, lihat kuantitas ibadah kita dan kualitasnya. Kalau kuantitasnya semakin banyak disertai dengan kualitas ibadah yang baik, maka berarti kita pandai bersyukur. Karena tadi kaedahnya, setiap orang yang mengerjakan ketaatan berarti dia sedang bersyukur dengan anggota tubuh yang Allah berikan kepadanya. Contoh, membaca Al-Quran. Dan saya pesan, jangan pernah lewatkan hari mulu, terutama dalam keadaan mukim, dalam keadaan sedang nyaman di rumah, di kampung, tidak safar, tidak ada kesibukan. Jangan lewatkan harimu kecuali lisanmu membaca Al-Quran atau matamu dilihatkan kepada mushaf untuk membaca Al-Quran. Wallahi engkau akan melihat ta'thirun ajib di hayat, pengaruh yang luar biasa di dalam kehidupanmu. Orang yang semangat membaca Al-Quran, kenapa? Karena dia bersyukur diberi mata oleh Allah Subhanahu wa taala, bersyukur diberi lisan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di sini saya berpesan, orang yang cacat bukan orang yang buta. Catat baik-baik.
Orang yang cacat bukan orang yang buta, akan tetapi orang yang cacat adalah orang yang bisa melihat, akan tetapi tidak cepat untuk membaca Al-Quran karena kalbunya cacat. Fadilat Syekh Profesor Dr. Abdul Razak Al-Nursi, suatu saat beliau ke Jakarta, saya jadi tim lengkap, beliau diminta oleh teman. Suatu saat beliau menemui orang di sebuah hotel. Seorang tersebut pendakwah kemana-mana, tetapi keadaan beliau cacat, kakinya cacat. Kemudian Syekh menghampiri Syekh tersebut yang berdakwah dalam keadaan di atas kursi roda. Kemudian Syekh yang berada di atas kursi roda mengatakan, "Samihuni, mohon maaf, saya tidak bisa berdiri untuk menyambut kedatangan engkau, wahai Syekh Abdul Razak." Kata Syekh, "Hawnan alim, cukup, tidak mengapa. Saya a'taqidu zamanan, saya meyakini dari dulu, anna al-i'aqah laysa fil atraf, innama al-i'aqah fil abdan." Bahwa yang namanya cacat bukan pada anggota tubuh, tetapi cacat pada kalbu. Berapa banyak seorang yang buta, akan tetapi dia hafal Al-Quran, membaca Al-Quran, memurajah Al-Quran setiap harinya. Yang sehat matanya walafiat, tidak sempat baca Quran. Cacat. Berapa banyak orang yang pincang kakinya, tetapi sholat berjamaah di masjid tidak pernah ketinggalan takbiratul ihram imam. Selama bertahun-tahun, sebagaimana keadaan Sulaiman bin Mi'raj Al-A'mash, seorang ulama salaf terdahulu, 40 tahun tidak pernah ketinggalan takbiratul ihram imam. Selama 40 tahun dalam keadaan matanya Al-A'mash itu matanya agak rusak. Ini yang sehat sebenarnya, sedangkan yang sehat walafiat bisa melihat dengan jelas, bisa berjalan dengan baik, tetapi malas ke masjid, terlambat untuk ke masjid, datang sholat berjamaah selalu di masbuk yang paling terakhir sebelum salam. Syekh Abdul Razak bercerita, saya mendapatkan pelajaran dari seseorang yang saya tidak pernah tahu orang tersebut, tapi sampai saat ini saya senantiasa berterima kasih kepada orang tersebut sudah memberikan pelajaran untuk kehidupan beribadah kepada Allah. Suatu saat di Masjid Nabawi saya sedang duduk, di depan saya ada seorang orang Indonesia, orang Indonesia. Kemudian sholat malam di bulan Ramadan dalam keadaan satu kakinya buntu. Kemudian satu rakaat kira-kira saya baca 1 juz, beliau tersebut baru ruku, dan dia lakukan itu berakaat-rakaat. Semenjak itu saya paham bahwasanya anna al-i'aqah laisa fil atraf, yang namanya cacat bukan pada anggota tubuh, yang namanya cacat pada kalbu. Seseorang yang semestinya sehat walafiat harus menghasilkan prestasi-prestasi dalam ibadah, tetapi ternyata prestasi-prestasi ibadah orang yang dianggap cacat lebih besar dibandingkan prestasi-prestasi orang yang dianggap sehat walafiat. Kapan bisa seperti itu? Semangat beribadah ketika kalbunya bersyukur atas anggota tubuh yang diberikan oleh Allah SWT. Itu bukti pentingnya tema ini, bahwa bersyukur amalan kalbu adalah sumber dari amalan-amalan lahiriah yang mendatangkan kebahagiaan. Di media sosial berapa banyak orang-orang yang bercurhat, dan saya katakan pada ikhwah, orang mukmin pantang untuk curhat di hadapan makhluk. Catat tuh baik-baik, jadikan sebagai sebuah keyakinan, amalkan. Orang mukmin pantang curhat di hadapan seorang makhluk. Sufyan bin Masruq bin Sa'id bin Masruq al-Thawri, Imamul Mufassirin, beliau melihat
manusia begitu Pak. Sedikit ada kejadian ngantri, sedikit langsung tulis status. Pak ngantri lama tulis status. Ya, serempet orang sedikit langsung tulis status. Ya, ada orang manusia begitu yang kalau kita duduk di sampingnya yang ada cuma cerita sedih, cerita drama Korea semua. Nggak pernah ucapkan lisannya Alhamdulillah. Coba antum duduk di samping orang yang kalau kita duduk di sampingnya dia senang biasa Alhamdulillah. Antum juga yang duduk di sampingnya senang. Walaupun kelihatan dia melarat, penuh penyakit, punya banyak masalah, dia hanya sekedar mengucapkan Alhamdulillah ala kulli hal. Kita sudah senang, apalagi yang melakukannya. Inilah bagaimana bersyukur adalah sumber amalan agung, menghilangkan orang-orang yang suka curhat di media sosial, terutama para perempuan. Saya bahkan melihat di media sosial, guru ngaji dapat gaji 2 juta curhat, dia akhiri, subhanallah. Dan itu jadi pembicaraan satu Facebook. Abdurrahman bin Abi Layla ngajar Quran dari mulai zaman Khalifah Amirul Mukminin Utsman bin Affan sampai zaman Raja Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi, 40 tahun cuma ngajar Quran. Ketika beliau ditanya, "Ma a'adaka 'ala hadha?" Apa yang menyebabkan engkau lama ngajar seperti ini? 40 tahun istiqamahnya. Beliau mengatakan, "Hadal hadis alladhi aq'adani." Hadis ini yang membuat aku untuk duduk selama ini. Khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allama. Itu kan orang bersyukur. Sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Saya punya guru dulu di Masjid Nabawi, Fadilat Syekh Ubaid Al-Afghani, Muhammad Al-Afghani. Selesai saya menyetorkan hafal Al-Quran 30 juz kepada beliau. Guru Al-Quran yang paling tua, 50 tahun ngajar di Masjid Nabawi. Kalau sudah ngantuk beliau, karena orang tua perlu waktu tidur yang lebih banyak, kembali lagi lemah seperti bayi. Kalau ngantuk beliau menyiramkan air zam-zam ke kepala. Itu kekuatan syukur. Orang bersyukur tidak pernah ngeluh. Tidak. Kemudian saya lanjutkan dari cerita Sufyan bin Sa'id Ats-Tsauri. Ada orang yang beliau lihat mengeluh kepada makhluk, terutama para perempuan yang sering tulis status, apalagi status menceritakan tentang suami, kejelekan suami. Kalau ngumpul antara para perempuan yang diceritakan yang digibahi suaminya yang menafkahinya. La haula wala quwwata. Baik menjelaskan Allah. Lalu Sufyan bin Ats-Tsauri mengatakan, ketika orang tersebut mengeluhkan nasibnya, beliau mengatakan, "Ya hada, syakauta alladhi yarhamu ila alladhi la yarhamu." Engkau telah mengeluhkan zat yang mengasihimu selama ini, Allah Subhanahu wa ta'ala, kepada makhluk yang tidak pernah mengasihimu. Itu gambaran orang yang sering mengeluh kepada makhluk. Makanya Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah mengomentari perkataan ini, dia mengatakan, "Hada ghayatul jahl bil mashku wa mashku alaih." Ini adalah kebodohan tingkat tinggi tentang Allah yang diadukan dan tentang makhluk yang seseorang beradu kepadanya. Pantas seorang muslim tidak pernah mengeluh. Sesulit apapun hidupnya. Kenapa? Karena masih sangat banyak nikmat Allah yang patut kita ucapkan. Alhamdulillah, syukuri dengan qalbu kita. Itu pentingnya Pak tema ini. Kemudian dan para ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, pentingnya tema ini juga
Dilihat dari bersyukur yang saya belum menyebutkan tentang sabar dan istighfar. Orang yang bersyukur dia tidak akan pernah ujub dengan apa yang dia miliki. Tidak akan pernah ujub dengan apa yang dia miliki. Karena dia tahu ada min fadli Rabbi. Ini semua dari mulai wajah sampai ke bawah ini semua adalah pemberian Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak mesan kepada Allah apalagi sampai bayar. Maka dia tidak akan pernah sombong, ujub, flexing, nampak-nampakkan harta kepada orang lain, merendahkan orang lain. Tidak akan. Kenapa? Karena dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini pentingnya tema ini, Pak Ikhwan. Berapa banyak tatanan masyarakat hancur gara-gara sikap berujub, gara-gara sikap tantang petenteng dengan apa yang dimiliki, merendahkan orang lain, ya, tidak menghormati orang lain. Subhanallah, ada orang yang ujub itu aneh, Pak. Ada orang yang sombong merendahkan orang lain itu aneh. Kaifa yatakabbaru ibnu Adam, kata ulama salaf. Kaifa yatakabbaru ibnu Adam? Bagaimana seorang anak manusia bisa menyombongkan dirinya? Wa huwa yakhruju min makhrajil bawl marratain. Bagaimana seseorang anak manusia bisa menyombongkan dirinya? Dia keluar dari tempat lubang kencing 2 kali. Pertama, air mani bapaknya keluar masuk ke dalam rahim. Itu keluar yang pertama. Yang kedua, ibunya melahirkannya melalui rahimnya. Itu keluar yang kedua. Kok bisa ada manusia sombong, ujub? Itu sebabnya karena tidak bersyukur. Merendahkan, lihat di media sosial, merendahkan manusia hanya karena, dan saya menganggap itu permasalahan akidah Pak yang dirahmati Allah. Menyebutkan saya anak jenderal, saya anak DPR, lalu saya mengatakan wow gitu. Wow, apa ini? Dan saya menganggap itu masalah akidah. Mobil-mobil kadang-kadang diletakkan jabatan-jabatan, diletakkan di depan, di bawah kaca, digantung begitu agar orang-orang takut. Ini Pak Ikhwan, itu pentingnya membahas masalah bagaimana bisa bersyukur. Belum lagi para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, qanaah, urusan qanaah. Qanaah itu unsurnya 3. Yang pertama adalah ridha bima a'tallah walau duna kifayah. Rela dengan pemberian Allah walaupun kurang dari cukup. Yang kedua, adalah tarkit tasyabbut bil mafqud, tidak mencari yang tidak ada. Yang ketiga, al-istirna bil mawjud, mencukupkan dengan yang ada. Orang kalau sudah punya sifat qanaah yang dia adalah turunan dari syukur ini, nyaman hidupnya. Temannya poligami lagi, saya cukup 1, alhamdulillah. Ustaz Syafiq datang kepada saya, kapan Ustaz menyusul? Terima kasih Ustaz. Dia la'anahullah, dia alam semesta seluruhnya. Ya, pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak mudah iri dengan orang lain ketika dia ada qanaah. Qanaah turunan dari syukur. Unsur yang pertama tadi apa? Rela dengan pemberian Allah walau kurang dari cukup. Yang kedua, tidak mencari yang tidak ada. Yang ketiga, mencukupkan dengan yang ada. Baiklah, pinjam, judul, pinjaman online, judi online, itu obatnya adalah amalan qalbu. Bersyukur atas apa
apa yang ada dan qanaah dengan yang ada. Merasa cukup walaupun kurang dari cukup. Rela dengan pemberian Allah, tidak mencari yang tidak ada, mencukupkan dengan yang ada. Dan saya mendengar di beberapa kasus bahwa yang terjerat pinjol dan judol ini kawan-kawan yang ikhwah-ikhwah yang sudah ngaji. La haula wala quwwata illa billah. Ashabul janangit, jenggot jamaknya janangit. Subhanallah. Mana tauhidnya? Mana syukurnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Apalagi kalau seandainya orang, anak-anak muda di zaman sekarang yang dicekoki dengan pernyataan-pernyataan yang tidak benar. Umur 20, 25 kalau belum punya simpanan 100 juta maka tidak sukses. Akhirnya ketemu orang insecure. Saya kok gini-gini aja. Itu yang menyebabkan. Akhirnya seseorang melakukan hal-hal yang diharamkan. Biar tidak bersyukur dan tidak qanaah. Makanya para ikhwan, amalan qalbu ini di samping faidahnya menyemangati orang semangat beribadah, dia juga mengobati penyakit-penyakit yang meresahkan di masyarakat. Dan saya dapat informasi dari kawan-kawan bahwasanya yang terjerat dengan judul pinjol dari anak-anak muda karena ingin berpenampilan gadget harus produk apa, kemudian outfit dari atas ke bawah harus sekian. Ini para ikhwan karena tidak bersyukur, atau karena terlalu sibuk melihat orang-orang di media sosial, healing, kerja mulu, kaya kagak. Akhirnya mau nggak mau harus nyari duit biar bisa ini, bikin story, biar bisa bikin story ID juga di hadapan orang dan seterusnya. Subhanallah. Tidak bersyukur dengan apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan. Akhirnya masuk ke dalam jurang riba, masuk ke dalam jurang judi, dan itu dosa besar dengan ijma' para ulama. Tidak ada khilaf di antaranya. Gara-gara apa? Tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu, tidak qanaah terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sabar sekarang. Bagaimana pentingnya mempelajari cara bersabar. Bersabar seseorang akan mudah sebelum bersabar pada syukur. Sebagian orang kadang-kadang kalau urusan gara-gara dia tidak bersyukur akhirnya tidak memaknai apa yang dia miliki. Contoh misalkan ada orang makan, saya pernah ditawari makan salah satu makanan favorit saya, makanan berkuah panas pedas, bakso, soto, rawon, misalnya gitu ya. Makan bakso di sebuah daerah. Kemudian ada kawan nanya setelah saya makan berkeringat begitu, kawan nanya, enak Ustaz? Alhamdulillah, enak sekali. Saya belum pernah makan di daerah ini bakso seenaknya. Ustaz Afwan, di sebelah sana, belokan sebelah kiri, itu bakso 5 kali lipat lebih enak daripada ini. Ya sih, kenapa nggak dibawa ke sana? Artinya apa Pak Dewa? Cukupkan dengan yang ada. Karena kita nggak merasa kita itu kurang bersyukur dalam keadaan sehari-hari. Ini sudah makannya ada nasi, ada lauk, kemudian kurangnya cuma kerupuk. Ini bilang ke istri, ini kalau ada kerupuk enak. Nggak bersyukur. Tidak qanaah. Kenapa? Karena qanaah tadi apa? Tarku tasyabbuh fil mafqud, tidak mencari yang tidak ada. Dan subhanallah, bahkan saya pernah baca perkataan sebagian ulama, ya, bahkan jumhur ulama mengatakan tentang sedikit poligami ya,
tentang poligami. Kalau ada seorang laki-laki dengan satu istri dia sudah merasa puas, dia bisa menundukkan mata, kemudian kemaluannya terjaga, maka sudah muncul. Bahkan potret qanaah salah satunya adalah satu istri. Wah, berat ini saya. Saya waktu itu baca, wah, suar min sana, suar qanaah, potret dari potret qanaah satu istri. Coba itu punya satu istri ya, jomblo ini dulu deh. Punya satu istri, kemudian antum perhatikan, inilah yang diberikan oleh Allah. Walaupun kurang dari cukup, kemudian tidak mencari yang tidak ada, kemudian mencukupkan dengan yang ada. Padahal dalam hati dia ingin yang tinggi, semampai, putih, ya itu yang listrik. Maka para ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, qanaah. Baik, bersabar sekali. Apa pentingnya mempelajari bersabar? Pentingnya adalah agar orang-orang yang katanya sudah ngaji tauhid tidak mudah putus asa, bahkan sampai bermaksiat. Orang-orang yang katanya ngaji tauhid tidak mudah menghalalkan segala cara untuk dapat harta, tahta, wanita, gara-gara dia tidak bersabar kepada Allah SWT. Saya pernah lihat, ini urusan akidah, jangan main-mainnya. Saya pernah, kita ini diajari oleh ustaz-ustaz kita, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah, kemudian kepada para ustaz-ustaz kita, bahwa kita harus menjauhi syirik besar, harus bertauhid. Alhamdulillah akhirnya kita tidak berdoa kepada orang yang sudah mati, alhamdulillah. Tidak percaya kepada dukun, tukang ramal, alhamdulillah. Tidak memakai jimat, alhamdulillah. Tapi kadang-kadang pelajaran itu membuat orang akhirnya merasa memiliki kunci surga, berada di awal-awal, seakan-akan dia pasti masuk surga. Padahal prakteknya sehari-hari jauh dari tauhid. Di antaranya, saya pernah diceritakan orang, Ustaz, mudah-mudahan cerita ini bermanfaat kalau Ustaz lagi kajian. Kadang sebagian orang-orang yang sudah ngaji tauhid, gara-gara dia terlalu mengedepankan sebab dan lupa Allah Subhanahu wa taala, padahal sudah ngaji tauhid, akhirnya dijadikan sebab adalah sesuatu yang paling istimewa, paling agung. Saya beri contoh, ketika ada orang ditelepon oleh seorang yang mungkin bisa memberinya pekerjaan, bisa menjamin rezekinya, bisa menggajinya, maka padahal lewat telepon itu, lewat telepon padahal. Apa yang terjadi? Orang ini Ustaz sampai duduk-duduk ke tanah. Siapa? Tauhidmu mana? Mana tauhidmu? Inna Allah wa razzaq dzul quwwatil matin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala yang maha luas rezekinya, tidak ada yang lebih luas kecuali Allah Subhanahu wa taala yang malah memiliki kekuatan yang nyata. Orang yang bertauhid, dia akan tahu batasan sebab, dan yang menjadikan sebab itu menjadi sebab bermanfaat hanya Allah Subhanahu wa taala. Begitu orang yang bertauhid, sabar dengan keadaan, tidak menghalalkan segala cara. Makanya saya sering mengatakan pada ikhwan, la tabhathu an akhlaqir rijal fil masajid. Jangan cari akhlak-akhlak manusia di dalam masjid. Kalau di masjid semuanya soleh, cari pas lagi jual beli, cari pas lagi mepet, kesulitan rezeki, kesulitan penyakit, saat itu terlihat tauhid. Kesulitan jodoh, saat itu terlihat tauhid. Bersabar enggak dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala?
atas segala sesuatu. Mengimani tidak sabda Rasul SAW, "I'lam anna ma asaba lam yakun liyukhti'ak wa ma akhta'ak lam yakun liyusibak." Ketahuilah apa yang menimpamu karena memang sudah takdirmu, tidak akan pernah meleset. Apa yang belum kamu dapatkan, sekuat apapun timmu, sebanyak apapun modalmu, sebagus apapun planningmu, kalau kata Allah belum takdirnya, dapat nggak kira-kira? Itu harus kita yakini. Itu yang membuat kita sabar. Dan ini sindiran kepada orang-orang yang kata sudah haji tauhid, akan tetapi ilmunya sebatas di majelis ilmu, tapi saat di luar tidak amanah, suka berdusta, ingkar janji, tidak sesuai dengan kesepakatan, dan seterusnya. Bahkan ada sebagian ikhwah berkata, "Wah, susah Ustaz untuk bersyarikat dengan kawan-kawan sudah haji, suka bohong Ustaz." Harus bersabar dengan hukum-hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu letak pentingnya membicarakan tentang bersabar. Tidak menghalalkan segala cara untuk mendapatkan harta. Bersabar dengan keadaan, bersabar dengan syariat Allah. Ustaz, kayaknya susah ini gara-gara cadar, susah diterima kerja Ustaz. Gara-gara jenggot ini susah diterima kerja Ustaz. Jadi seakan-akan dia menganggap bahwasanya syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah penyulit kehidupannya. Nah, ini pentingnya tema ini. Belum lagi sabar saat mendapatkan musibah. Saya pernah waktu kerja di Arab Saudi sebagai pendakwah, datang seorang Arab Saudi bersama TKW perempuan. Kemudian Ahmad kata beliau, "Syekh, ini perempuan sudah kami anggap keluarga kami sendiri. Apa yang kami makan, dia boleh memakan. Apa yang kami pakai dari pakaian, dia kami berikan pakaian yang sama, tidak ada bedanya. Cuma Syekh Ahmad tanya, kenapa dia tidak makan 3 hari 3 malam? Ini kalau mati kami berbahaya." Kemudian saya tanya, "Ada apa ibu?" Langsung nangis, jerit-jerit, "Kenapa harus saya Ustaz? Kenapa harus saya?" Maka saya langsung paham, ini pasti ada musibah. Saya katakan, karena takdir Allah itu. Ibu itu langsung ceritakan, "Ibu ada apa?" "Ustaz, saya bekerja di Arab Saudi untuk mencari uang, meninggalkan anak dan suami di sana. Allah bertakdir anak dan suami saya pada hari yang sama terjadi tabrakan dan meninggal dua-duanya." Saya katakan kepada ibu, "Inna lillahi qadarullah masyafat. Alhamdulillah ala kulli hal." Ibu mau menangis, mau apa, tidak akan kembali. Yang sudah meninggal. Tetapi kenapa saya? Karena memang itu sudah takdirnya. 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi, Allah telah tetapkan rezeki, maut, nasib seseorang sudah Allah Subhanahu wa Ta'ala tetapkan. Begitu orang yang mengetahui. Kemudian saya singgung ibu tersebut karena kelihatan masih muda. Ibu masalah anak, masalah suami, ibu bisa nikah? Nggak bisa Ustaz. Untung waktu itu saya bilang, saya juga boleh. Enggak, saya anak. Maka saya katakan kepada ibu tersebut, bisa cari lagi. Nggak bisa Ustaz. Kenapa? Karena saya ingin menikah, rahim saya diangkat, saya tidak bisa hamil lagi. Itu yang saya sedih sekali. Itu harta saya satu-satunya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya katakan, kenapa ini? Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang kadang-kadang sudah haji tauhid, tapi ketika benar-benar diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tauhidnya hilang. Padahal untuk sabar, dan ini salah satu yang akan kita pelajari nanti, innamas sabru 'inda sadmatil ula. Sabar itu ketika hentakan pertama terjadi, dia bisa menahan lisan, menahan perasaan, menahan anggota tubuh, itulah sabar.
musibah dia dapatkan, suaminya meninggal, istrinya meninggal, anak tercintanya meninggal, kemudian dia sudah tidak sabar, lisannya meraung-raung, kemudian rambutnya dipotong, kalau perempuannya digundul, tidak makan, tidak minum. Setelah capek 3 hari 3 malam, gak makan, gak minum, baru bilang, sebenarnya saya sabar. Ini gak sabar. Itu pentingnya menghadapi, belajar tentang sabar untuk menghadapi kehidupan. Karena kita ini para ikhwan, hidup di dunia tidak ada nyaman-nyamannya. Wallahi para ikhwan, makanya jangan pernah mendewakan dunia. Nggak ada nyaman-nyamannya. Orang sekaya apapun di dunia pasti akan mendapatkan kesulitan, minimal kebelet pipis. Sulit itu. Teman-teman jadi anak sekarang lagi kajian, lagi kebelet. Itulah dunia. Dunia mansubatun 'alal kadar. Dunia memang ditegakkan oleh Allah dalam keadaan sulit. Makanya jangan menyewakan dunia. Karena tujuan hidup kita adalah kehidupan setelah kematian. Dan saya sering pesan beberapa kali kajian ini. Jawabannya kedatangan saya saat ini, saya sering berpesan, wahai para ikhwah, kehidupan setelah kematian harus kita yakini lebih lama daripada kehidupan di dunia. Coba lihat saja orang tua, kakek, nenek, buyut, kemudian di atasnya sudah berapa ribu tahun mereka. Dan itu harus dipikirkan, itu harus punya bekal. Kita aja di dunia 60-70 tahun harus ada bekal. Bagaimana hidup yang ratusan tahun harus ada bekal. Makanya jangan bakhil terhadap diri sendiri, beramal. Contoh sekarang berkurban. Jangan bakhil terhadap diri sendiri. Nyari hewan kurban yang paling murah, satu Bekasi. Allah subhanallah. Akhirnya di hari raya Idul Adha datang ya sapi-sapi sebesar kambing, saking kurusnya. Ya akhi, salah satu fikih berkurban adalah kata Rasul sallallahu alaihi wasallam hadis riwayat Imam Ahmad, Imam Ibnu Majah, "Fatibu biha nafsan." Saat engkau berkurban, engkau senang dengan kurban, rela dengan kurban. Ini bukan urusan rugi, Ustaz saya kemahalan beli di sini kayaknya. Senang berkurban, senang beli hewan kurban, itu salah satu fikih berkurban. Senang dengan berkurban. Makanya kan Allah berfirman, "Lan yanalallaha luhumuha wa la dima'uha, walakin yanaluhu taqwa." Tidak akan daging, darah mendapatkan ridho Allah, enggak, tapi takwanya yang mendatangkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Maka senanglah saat berkurban. Ini para ikhwan dirahmati Allah. Orang kalau bersabar, maka dia akan taat kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam musibahnya dan di dalam ketaatan-ketaatan yang lain. Istighfar sekali. Pentingnya belajar tentang istighfar. Kenapa para ikhwan? Karena kita ini di zaman yang bermaksiat sangat mudah. Apalagi maksiat saat sendirian. Ada pepatah Arab mengatakan, "Idza khalauta fi ribatin fi zulmatin wan nafsu da'iyatun ila tughyani faqul laha innal ladzi khalaqa adh-dhalama yarani." Jika engkau bersendirian dengan hal yang dimaksiatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kegelapan dan hawa nafsu mengajak untuk berbuat maksiat, maka katakanlah pada dirimu, sesungguhnya yang menciptakan kegelapan ini sedang melihatmu. Berapa banyak maksiat-maksiat yang dikerjakan saat sendirian dengan mudahnya di saat sekarang.
Nah, para ikhwan, maka kita perlu belajar untuk istighfar. Bagaimana istighfar tersebut? Bagaimana tata cara istighfar tersebut? Ada pepatah, ada perkataan ulama mengatakan, "Ajibtu liman hada wa najatu ma'." Aku heran ada orang yang binasa padahal kunci keselamatan ada pada dirinya. Apa kunci keselamatannya? Yaitu istighfar. Kita ini tidak boleh mengaku sok suci. Kita adalah makhluk pelaku dosa, banyak melakukan dosa, apalagi yang berbicara di hadapan hantu-hantu. Ini sekarang ngomong ini pintar-pintar ngomong aja. Wallahi, pintar-pintar ngomong aja. Kita semua pelaku dosa, tapi jangan sampai dosa yang kita kerjakan jangan atau malas kita istighfari. Karena memang itu yang diinginkan oleh Allah. Yang berdosa istighfar. Makanya heran kata para ulama tadi, aku heran ada orang yang binasa padahal kunci keselamatan dari kebinasaan ada pada dirinya. Apa itu? Istighfar. Allah berfirman dalam Rasulullah SAW bersabda, "Laulam tudhnibu," hei kalian manusia, kalau kalian tidak berdosa, maka la dhahaballahu bikum, Allah akan wafatkan kalian. Ini makhluk suci sama dengan malaikat, nggak berhak untuk tinggal di dunia. Wafat dia. Wa rajamin qaumin yudhribun, dan Allah akan datangkan dengan orang-orang yang berdosa, fayastaghfirun, sampai mereka akhirnya beristighfar. Berarti memang itu yang diinginkan oleh Allah. Dosa, istighfar. Dosa lagi, istighfar lagi. Dosa terus, istighfar terus. Begitu konsepnya. Nah, bagaimana cara beristighfar kita bicarakan itu. Ini sudah 1 jam saya berbicara, itu semua adalah pendahuluan, bukan kajian. Baik, para ikhwan yang namanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita akan mulai bagaimana cara bersyukur. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, cara bersyukur kita membicarakannya tahapan langkah-langkah atau step-step orang bersyukur. Yang pertama disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala di dalam kitab beliau Thariqul Hijratain. Beliau mengatakan langkah pertama, dan orang tidak akan pernah bisa bersyukur kecuali dengan langkah pertama ini. Kata beliau, aslu syukri huwa al-i'tiraf bi'in'amil mun'im ala wajhi al-khudu'i wal-dhulli wal-mahabbah. Artinya asal sumber orang bisa bersyukur adalah mengakui nikmat. Pertama, langkah pertama, ma'rifatun ni'mah, mengenal nikmat. Ingat, yang dikenal adalah nikmat yang ada pada diri sendiri, bukan pada diri orang lain. Karena kalau mengenal nikmat yang ada pada orang lain, nggak akan pernah bersyukur. Yang ada selalu merasa kurang. Kenali nikmat yang ada pada diri sendiri, itu cara pertama untuk bisa bersyukur. Dalilnya surat Ibrahim, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, innal insana lazalumun kafar." Surat Ibrahim ayat 34. Awal ayatnya saya bacakan, wa ataakum min kulli ma sa'altumuh wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana lazalumun kafar. Ayat 30. Wallahi, orang kalau membicarakan syukur, sabar, itu dia bisa bernapas dengan lega, tidak mudah marah-marah, pikirannya tidak sempit, hidupnya bahagia. Kenapa? Karena dipenuhi dengan amalan qalbu yang luar biasa. Lihat ayat ini.
Ibrahim ayat 34, Allah memberikan kepada kalian dari setiap apa yang kalian minta. Subhanallah, Allah memberikan kepada kita dari apa yang kita minta, apa yang kita hajatkan, perlukan, dikasih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Contoh Pak, anggota tubuh ini dari mulai kepala yang paling banyak panca indera di dalamnya, mata untuk penglihatan, hidung untuk penciuman, telinga untuk pendengaran, lisan untuk berbicara, dan pengerasa. Hampir semua panca indera ada pada kepala kita, dibuat oleh Allah tanpa kita meminta, sedemikian rupa. Hidung ini ada dua, coba satu, mampet aja tuh. Gimana? Enggak beda. Mampet sedikit yang gak enak. Hidungnya juga kebesaran. Hah? Coba hidung antum seperti ini besarnya. Hidungnya juga gak besar. Hidungnya juga gak ke atas, ke bawah. Ke bawahnya juga gak ke bawah banget. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu. Makanya perhatikan ibu-ibu yang suka oplas, makanya sangat tercela merubah ciptaan. Kenapa? Karena Allah sudah ciptakan fi ahsani taqwim, dalam bentuk yang paling terbagus. Nih, pada ikhwan yang dirahmati Allah. Dan ayatnya tadi berbunyi bagaimana? Wa ataku min kulli ma sa'altum. Allah memberikan kepada kalian apa yang kalian minta. Yang menarik pada ikhwan, saya di sini bacakan tafsir Imam Ibnu Katsir. Yang menarik pada ikhwan yang dirahmati Allah, kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala, qala ba'dus salaf. Ya, sengaja saya baca ya, agar saya tidak menafsiri Al-Quran dengan seenak-enak perut saya. Dan itulah ilmiah. Jangan malu baca kitab di hadapan para jamaah. Itu ilmiah, agar menafsirkan Al-Quran bertanggung jawab. Kalau ba'du salaf, sebagian ulama salaf berkata, salaf itu berarti sahabat, para tabi'in, para tabi'in tabi'in. Min kulli ma sa'altumu wa ma lam tas'alu. Allah memberikan kepada kalian nikmat dari setiap apa yang kalian minta, dan apa yang belum kalian minta Allah kasih. Kami Pak di pesantren yang tadi Barito Kuala, ini bukan di Banjarmasin ya, Barito Kuala itu di kabupaten Kalimantan Selatan paling hilir, sebentar lagi Kalimantan Tengah. Itu mendirikan pesantren di tanah wakaf yang tanahnya rawa. Kalau rawa itu tahu gimana? Kalau digali itu air, maka sangat mahal untuk membangun bangunan. Pondasi kadang-kadang setengah dari biaya bangunan. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala tanpa kita minta menyediakan kayu, namanya kayu garam. Dan itu adanya cuma di daerah-daerah rawa. Ada kayu ulin, itu yang kalau kena air itu kayu dalam, kalau dimasukkan ke dalam lahan rawa tadi tidak bisa. Meskipun engkau pakai ekskavator, nggak akan bisa dicabut. Semakin dia ditanjakan semakin kuat. Wa ataku min kulli ma sa'altum. Pengertiannya dari para ulama salaf, Allah memberikan kepada engkau apa saja yang kau minta, dan apa saja yang engkau belum minta Allah kasih. Contoh yang paling nyata Pak, kita semua selain yang mu'alaf,
bapak ibu kita Islam, kakek nenek kita Islam, bapak ibu kita Islam, kita keluar sebagai seorang muslim sampai sekarang alhamdulillah beragama Islam, kemudian mudah-mudahan kita diwafatkan di atas Islam. Pernah kita daftar? Pernah bayar? Pernah besar? Di saat ada orang-orang setelah penelitian bertahun-tahun baru masuk Islam. Di saat ada orang-orang yang mencari-cari agama yang benar baru masuk Islam. Ada orang baca Al-Quran dari awal sampai akhir baru masuk Islam. Sedangkan yang hadir di sini muslim asli mungkin pun ada yang belum khatam. Kenapa kita minta? Yang kalau seorang mati di atas Islam, maka pasti apa Pak? Subhanallah. Maka cara pertama agar seseorang bersyukur, kenali apa Pak? Nikmat Allah. Itu pasti bersyukur. Kemudian yang kedua, cara yang kedua, kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala, cara yang kedua adalah faman lam ya'rif an-ni'mah bal kana jahilan biha lam yashkurha. Siapa yang tidak mengenal nikmat maka dia belum bersyukur. Wa man 'arafaha wa lam yu'arif biha lam yashkurha aidan. Dan siapa yang mengenal nikmat tapi tidak mengenal pemberi nikmat, ini langkah kedua. Mengenali pemberi nikmat. Siapa pemberi nikmat Pak? Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengenali pemberi nikmat. Setelah mengenal nikmat, maka kita mengenal ini nikmat datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini cara yang kedua, sebagaimana ayat yang saya sebutkan tadi, surat Ibrahim ayat 34. Wa atakum, Allah datangkan kepada kalian nikmat yang kalian minta dan yang kalian tidak minta. Wa in ta'uddu ni'mat Allah, jika kalian menghitung nikmat Allah, maka kalian tidak akan bisa menghitungnya. Kenali nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga Pak, yang ketiga adalah mahabbatul mun'im, mencintai si pemberi nikmat. Saya pernah kajian di sebuah provinsi, kemudian ada orang, saya nggak tahu siapa dia, kemudian dia mengatakan, Ustaz ini pulpen baru Ustaz pakai yang mudah-mudahan bermanfaat untuk dakwah, terima kasih. Itu kejadian awal-awal saya turun ke Indonesia sekitar 2014-2015 ya. Orang itu ngasih saya satu pulpen dalam sekali seumur hidupnya kepada saya. Bagaimana saya bisa masih mengingatnya dan terus mendoakan orang tersebut agar diberkahi oleh Allah. Sekarang kita berhadapan dengan zat Allah Rabbul Alamin yang pemberiannya tidak memandang waktu, tidak setahun sekali, tidak seumur hidup sekali, tidak setahun sekali, tidak sebulan sekali, tidak sepekan sekali, tidak sehari sekali, tidak sejam sekali, tidak 1 menit sekali, tidak 1 detik sekali. Dalam seluruh aktivitas kehidupan kita seluruhnya pemberian Allah. Bagaimana kita tidak cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Dengan cinta itu akhirnya penuh perjuangan Pak, mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini cara yang ketiga. Yang keempat adalah memuji nikmat tersebut dengan mengucapkan alhamdulillah. Memuji nikmat tersebut dengan mengucapkan alhamdulillah. Kemudian cara yang berapa?
5 yang terakhir adalah alla tusta'malu hadhihi ni'mah illa fi ta'atillah. Tidak digunakan nikmat ini kecuali di dalam ketaatan kepada Allah. Diberi tangan, gunakan untuk taat. Diberi kaki, gunakan untuk taat. Diberi rezeki yang banyak, gunakan untuk taat. Dan subhanallah para ikhwan, jadilah itu orang kaya maksud, ya, yang benar-benar kaya yang saleh. Karena Khadijah radhiyallahu anha ketika Aisyah cemburu dengan Khadijah radhiyallahu anha, karena Rasulullah SAW sering sekali menyebutkan tentang Khadijah, padahal antara Aisyah radhiyallahu anha dengan Khadijah belum pernah ketemu. Khadijah meninggal, kemudian baru datang Aisyah, tidak pernah ketemu. Tapi karena Rasul SAW sangat mencintai Khadijah dan cintanya sempurna untuk Khadijah radhiyallahu anha wa ardhaha, dan saking cintanya sampai setelah wafat pun masih menyempurnakan cintanya. Caranya bagaimana? Setiap kali menyembelih, maka beliau katakan, bagikan daging ini kepada teman-temannya Khadijah. Ada suara Nafisah namanya, temannya Khadijah, sama dengan suaranya Khadijah. Beliau mendengar, itu sahibatu Khadijah, itu saudarinya Khadijah, temannya Khadijah. Sering menyebutkan Khadijah di hadapan Aisyah radhiyallahu anha. Maka kata Aisyah radhiyallahu anha wa ardhaha, kenapa sih engkau terus menyebutkan Khadijah? Apa namanya bahasa Arabnya? Sidqul ahmarain, yang mana sudah ompong giginya. Jadi kalau perempuan sudah ompong kan kelihatan cuma gusinya, jadi cuma gusinya saja. Allah sudah menggantikan engkau dengan yang terlambat ini. Kenapa engkau sebutkan Khadijah? Itu kecemburuan perempuan. Kenapa engkau sebutkan Khadijah? Kata Rasul SAW, tidak. Allah tidak pernah menggantikannya. Salah satunya adalah wawasatni bimaliha, kata Rasulullah SAW. Dia mendukungku dengan hartanya. Maka saya pesan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Cerita ini kenapa saya sebutkan, agar kita benar-benar dengan harta kita gunakanlah untuk amal saleh.